yang ini klik kanan di sana, yang saya tandain itu. Yang tadi klik kanan di sana. Yang tadi bawah. Oh iya, sini. Klik kanan. Customize. Oke, biasakan memunculkan yang saya mintain ini ya. Ini dipindahkan ke kiri aja. 2 itu. Oke, critical dipindahkan, bukan, driving dipindahkan ke kanan. Driving ditaruh di awal. Driving, activity name, relationship. Oke, ditambahkan date start sama finish. Duh, itu udah nggak usah, di cancel aja. Itu loh, dates kan ada tuh di atas, dates. Nah, buka aja tuh date tuh, Nah, terus ada start sama finish, pindahkan ke kanan. Nah, taruh setelah relationship, setelah leg gitu. Oke, finishnya juga sama, finish. Oke. Activity status pindahkan ke kiri, primary resource pindahkan ke kiri. Oke, klik oke. Nah, yang kanan juga sama, successor juga dibuat kayak gitu. Juga buat kayak gitu. Sudah ya, Pak? Udah, tambahin satu lagi deh. Duration itu, di klik kanan lagi. Di duration itu ada namanya total float. Tambahin kanan. Bukan sana, cancel. Yang di bawah lagi, klik kanan. Nah, duration. Di paling terakhir? Duration ya. Nah, total float filter paling akhir. Oke. Nah, ini dikecilin dulu kolom-kolomnya, Mbak. Ini dikecilin kolomnya. Biar kelihatan total floatnya. Start sama finishnya kecilin aja. Nah, udah. Total float kan ini juga sama, yang kiri nih. Nah, jadi, kalau boleh saya bilang, ini schedule ini dari awal udah nggak benar. Kenapa? Banyak open end-nya. Tambahkan total float untuk yang predecessor. Duration. Nah, oke ya. Nah, kita anggap sekarang schedule-nya udah dibenarin. Apa namanya tadi? Open end-nya itu klik notepad lagi. Nah, jadi dibenarin dulu ini ya. Dicarikan predecessor, dicarikan suksesornya. Untuk yang di atas nggak ada suksesornya itu. Predecessornya. Kalau di bawah ini nggak ada suksesornya. Naik ke atas boleh? Ke atas lagi. Pelan-pelan. Nah, yang ini semua yang di atas ini nggak ada predecessornya. Ini aneh juga nih, nggak ada predecessornya. Jadi kayak gini nih coba, foundation chemical injection package ini. Coba yang foundation chemical injection package. Ini bawah. Klik kanan, Ctrl C. Oke. Find next. Nah, ini apa predecessornya gitu loh. Oh, ini ya, milestone ya. Oke lah, udah aktual, nggak ada masalah. Coba yang lain. Kalau nggak ada aktual, nggak ada masalah. Nggak ngaruh lagi. Udah nggak ngaruh dia kalau udah ada aktual. Ke bawah, yang utility cooling tower kali. Terus bawah. Inilah, mungkin. Ini di atas bukan? Masih yang di atas tadi. Ntar naik ke atas boleh. Nah, maksudnya yang ini, yang nggak ada predecessornya ini. Either one lah, pilih salah satu yang ada di sini.
Kok ini lagi? Emang ini ya yang baru ya? Kayak bukan ini deh. Tadi udah kita ganti deh yang mau kita cari itu. Ini udah dikopas sih. Ini loh subgrade. Udah dikopas. Coba kita... Bertiga. Coba lagi. Oh, spasinya. Nah, itu coba find next. Terus. Kayak belum deh, belum, Mbak. Kok beda deh? Kan masa chemical injection packet lagi? Tadi ada subgrade deh. Ctrl V coba. Oh, ya. 11.720. 11.720. Kayaknya ini keganti apa ya? Sama ya? Ya. Sembarang. Coba. Ini kayaknya ini kok sama ya? 11.720. Dia nggak bisa. Dia activity ID itu nggak bisa sama. Berarti memang ada salah ini tuh. Ini 11.720. Oh, iya sama tuh, Pak. Nggak, dia activity ID nggak bisa sama, Mbak. Berarti, Iya, enggak maksudnya di sini dia sama tuh saya biruin ya. Tuh. ntar dulu. Kok bisa sama? Ini nggak mungkin bisa sama di activity ID. Apa yang berbeda di sini? Coba kita cari ini aja. Subgrade. Coba dicari yang activity name. Oke, di sana coba. Oh, kalau itu dia di ini apa? Ini apa WBS-nya kayaknya. Ini WBS-nya dia maksud field change notice. Kalau itu dia maksudnya masuk ke yang utility. Oke lah, kayaknya itu udah aktual juga, gak ada masalah. Nah, sekarang gimana cara membenarinnya biar bisa balik ke April? Nah, sekarang kita filter. Iya. Kita filter di sini. Di mana? Sini. Loh, itu loh yang di atas. Oke. Yang saya filter itu di atas, di atas. Iya, bentar ya. Nah, itu time scale. Oke, nah klik longest path. Longest path, ini ke atas. Ini loh longest path. Oke, di oke. Nah, sekarang kita lihat semuanya apa yang ada di sini. Klik kanan dulu. Klik kanan. Di sini klik kanan. Di sini klik kanan. Expand all. Expand all. Oke, kita turun ke bawah pelan-pelan. Oke, ntar dulu kita cek satu-satu dari bawah. Dari bawah sekali. Dari bawah sekali. Iya. Pelan-pelan aja, santai. Bentar Pak, ini berarti dari atas ya. Ini kan berarti yang kita mesti ubah itu yang kontraksinya aja ya, karena yang dokumen dan lain-lain kan nggak terpengaruh ya. Karena ya, sudah aktual. Ini tarik ke bawah, tarik ke bawah, paling bawah. Oke, jadi dari sini nih munculnya nih. Oke, nah, coba ini sekarang agak geser ke kanan deh. Biar tahu yang saya maksud. Ini loh yang saya tanda ini loh. Oke. Terus ini aja lah, time scale-nya aja diganti. Klik kanan, time scale ganti ke jadi year month. Atas, year month. Ke atas. Iya, bentar nih tutupnya. Oke, klik OK. Nah, geser kanan lagi. Pakai ini boleh kah? Boleh. Oke, klik kanan, expand all. Klik kanan. Expand all, bukan di sana, yang di sini klik kanannya. Di mana sini? Expand all. Tarik ke bawah. Ya. Udah. Nah, kita trace satu-satu. Ini dihilangin aja nih. Nggak membantu ini. Yang saya contreng itu. Ini? Hilangin aja. Udah? Udah belum? Dihilangin dulu, klik. Ya. Diklik. Nah, hilang lagi. Klik lagi. Nah, oke. Sekarang diklik ini, finish ini diklik. Kolom finish.
kolom finish, diklik. Ini. Ini. Oh, Oke, udah ya. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah lagi. Oke, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat ini pasti kayak udah kayak jenjang gitu. Coba pelan-pelan naikin ke atas. Saya tandain ini. ini. Nah, lihat. Nah, kan ini kayak tangga gitu. Dari kiri terus ke kanan gitu dia kan. Nah, ini yang mau kita perhatiin sekarang. Kita cek sequences-nya. Kalau kita ingin balikin dia ke bulan Maret. Maret kan ya? Naikin lagi terus. Ya, ini geser dulu. Oke, jadi kita lihat. Oke, nah, ini udah ada aktual, tapi belum komplit. Belum komplit. Oke, nah, sekarang kita lihat di sini. Kita terus geser sini lagi, geser sini. Oke, nah sekarang ini dihilangkan progress line-nya ini di atas. Kita nggak butuh ini. Suaranya hilang-hilang, Pak. Yang saya tandain itu diklik aja, biar karena kita nggak butuh itu. Udah? Oke. Fokus kita ke sini. Kalau dilihat di sini, lihat. Ini udah ada aktualnya semua. Sekarang dimunculin physical progress. Klik kanan, physical percentage. Ini yang diklik yang ini, bukan ini. Ini, sebentar. Ini, yang diklik itu yang finish, kolom finish, bukan start. Klik, bukan klik kanan, klik. Oke, klik kiri aja. Terus klik kanan, kita munculkan kolomnya ini. Physical progress percentage. Atau klik ini aja lah, biar nggak salah paham instruksi. Ini. Nah, kita munculin persen complete. Cari physical percent complete. Nih, bawah nih. Taruh setelah original duration. Oke, klik OK. Udah? Nah, sekarang klik kanan expand all. Expand all. Oke. Udah? Ini dikecilin boleh nggak nih? Physical percent complete ini. Boleh. Oke. Nah, sekarang ditambah satu lagi remaining duration. Nanti saya tunjukin kita salahnya ada di mana. Duration. Remaining duration. Taruh setelah original duration. Klik OK. Kecilin boleh. Oke, sekarang dilebarin dikit ini. Oke, udah ya. Nah, ini dikecilin dikit boleh? Activity name ini. Oke, sip. Sekarang klik kanan, expand all. Nah, gini. Sekarang kita turun dulu pelan-pelan naikin ke atas lagi dikit. Naikin ke atas dikit. Iya. Naikin ke atas ya. Oke. Oke, ini belum ada activity ya, belum ada progress ya. Terus turun lagi pelan-pelan. Terus, nah ini yang jadi highlight saya. Ini harusnya udah ada progress. Kenapa? Karena dia ini data date-nya 27 Oktober. Ini mulainya 27 Oktober. Kalau nggak ada progress, berarti kita harus ngasih forecast start date yang benar. Karena 27 Oktober dia nggak kejadian. Ini sama dengan data date. Jadi tugas planner atau tugas quantity surveyor memastikan ini udah terpasang apa belum. Kalau belum terpasang, kapan mau kita pasang?
Karena 27 Oktober kan sama dengan tanggal data date. Mm-mm. Paham kan ya? Nah, sekarang turun Paham. lagi ke bawah. Pelan-pelan aja. Terus. Nah, oke. Yang ini, formwork installation. Apa yang ngedrive dia sekarang? Lihat, yang ngedrive dia adalah formwork installation yang ini. Coba klik ini, Mbak. Yang ini. Yang saya tandain di bawah. Nah, itu go to ya. Yang di bawah ada go to. Ini. Yang di atas, yang yes itu, yang yes, yang driving yes. Mm-mm. Klik go to yang di bawah ini. Oh iya. Nah, kan nyasarnya ke bawah ini. Kan seolah dia nggak, ini apa namanya, nggak berurutan sequencesnya. Ini boleh dihilangin nggak ini? Sebentar, ini cukup mengganggu. Klik Iya. itu. Bentar. Oke. Udah ya. Nah, Hmm. jadi membacanya gini. Garis vertikal ini adalah data date. Oke? Jadi Iya. semua yang ada di sebelah kirinya itu adalah activity yang sudah komplit atau yang udah ada progresnya. Mm-mm. Yang sebelah kanan adalah activity yang belum Ada progresnya. komplit atau yang belum ada progresnya atau remaining activity. Seandainya udah ada yang dimulai. Sekarang kita coba trace satu-satu. Soalnya di sini kan kelihatan ada aktual ini. Ini kan ada aktual nih. Mm-mm. Aduh sebentar, ini kenapa nggak bisa nih? Ini kan ada aktual nih. Berarti udah ada yang ada progresnya. Turun ke bawah pelan-pelan. Oke. Nah sebentar ini nih. Ini udah 100%, tapi kenapa kok belum komplit? Mana? Gimana penjelasannya nih? Mana, Pak? Yang ini udah 100%, tapi kok belum komplit? Iya kan belum komplit, dia ngasih ngedrive ini. Benar nggak? Gimana penjelasannya? Bisa nggak itu bantu menjelaskan Bisa. ini? Ini bisa. Ini tuh udah start, tapi belum finish. Nah kalau belum komplit, berapa hari lagi komplitnya? Ini harus diisi remaining duration-nya. Gini kan sistemnya itu kan per fase ya, Pak. Kita kan mau cari itu kan pasti ada namanya proses pembesian, terus kayu, terus pembesian, terus bekisting, kemudian baru ada namanya concrete casting. Nah, untuk fase ini kan karena ada kolom sama slab sama kita bilangnya ada wall, ada kolom. Nah, jadi per caranya itu per step, jadi per stack gitu loh Pak, per fase. Jadi kalau misalnya ini kita bekisting dulu nih, kita rebar dulu, kita bekisting. Nah, udah selesai ini kita cor ini, baru lanjut ke selanjutnya. Makanya dia belum 100% Pak, karena masih ada fase ke atas selanjutnya, level atasnya. Idealnya sih mending dipecah aktivitinya itu, biar progresnya juga kelihatan. Iya. Kalau seandainya nggak dipecah, jangan dibuat 100%. Tapi ini nggak aku klik 100% sih Pak. Ini muncul ini nggak sih Pak? Muncul dari sananya nggak sih Pak? Manual nggak sih? Otomatis gitu nggak sih? Ya karena ininya nol remaining-nya. Berarti butuh berapa hari lagi untuk menyelesaikannya. Ini harus diisi remaining duration-nya. Coba sekarang diisi, misalnya 15 hari lagi gitu. Saya isi 20 hari lagi aja ya Pak. Nah, coba di-run sekarang. Oke. Oke, nah jadi gini bacanya seperti ini. Dia udah ada progres tanggal 18 September. Tapi sisanya baru bisa komplit 11 Maret 2022, which is masih 5 bulan lagi. Masuk akal nggak sih? Enggak. Nah, itu makanya ini yang hal-hal kayak gini harus kita temuin gitu loh. Sebagai planner. Coba diklik sekarang activity ini, formwork installation ini. Nah, ini yang namanya out of sequence tadi. Lihat, ini digeser ke kiri lagi dikit boleh? Yang ini? Iya, biar kelihatan total float-nya. Ini dikecilin, karena total float-nya ini, jadi activity ini sekarang, formwork yang di sini, ini di-drive oleh formwork yang satunya. Yang menurut saya ini nggak ada hubungannya sama sekali, ini loh. Ini, klik itu, sekarang klik go to. Gitu. Nah, lihat. Ini malah nggak dimulai sama sekali loh. Mungkin nggak sih dia mendrive sesuatu yang udah mulai gitu? Kan nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Nah, jadi namanya ini out of sequence. Jadi activity itu udah nggak sesuai sequence.
Makanya dia memberikan informasi yang salah terhadap ini. Mm-mm. Terus ngatasinnya gimana dong Pak? Cara yang lain adalah kita ganti tipe schedulingnya. Ini kayaknya pernah saya jelasin di materi basic, kalau masih ingat. Coba sekarang F9 lagi ya, atau schedule lagi. Yan. Klik option. Yan. Nah, ini ada namanya progress override. Ini yang dicontreng. Close. Close. Nah, coba sekarang di run schedule-nya. Run. Nah, kan makin ini dia, lihat. Apa perbedaannya? Tadi lihat total float-nya berapa? 200 sekarang jadi cuma 180. Nah, itu yang saya maksud. Sekarang komplitnya ini udah nggak di September lagi, naik ke atas. Coba lihat, bukan nggak September lagi sekarang. Tapi Di Oktober. Oktober. Nah, jadi ini dibenarin dulu, sequence-nya dibenarin dulu. Karena judulnya tadi, masa activity yang belum mulai, yang ngedrive, activity yang sudah dimulai, kayak yang, apa tadi namanya? Formwork installation tadi. Mm-mm. Paham kan maksudnya? Jadi, ini yang dibilang garbage in, garbage Out. iya, karena info awalnya udah salah. Mm-mm. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi yang bisa kita pakai dari schedule ini, gitu loh. Gimana Pak Engki? Setuju nggak Pak Engki? Iya, berarti ngecek logiknya, Pak ya? Betul, logiknya harus kita cek lagi. Itulah tugas planner, salah satunya memastikan schedule kita itu masih sequential. Mm-mm. Kayak yang tadi tuh, kayak clear form installation tadi, mana coba? Ini. Coba, mana dia form installation? Ini, lihat, Mbak, klik dulu deh form installation ini. Nah, lihat. Ini, oke lah, ini sama-sama belum ada yang mulai. Kan belum ada yang mulai nih. Coba, nih klik kanan, ini, digedein dikit boleh? Yang saya tandain itu. Boleh. Nah, ini sama-sama belum ada yang mulai. Kalau udah ada yang mulai, nanti ada A-nya ya. Coba like yang di bawah, 1840. 1840. Yang bawahnya, 1840. Terus ke bawah. Nah, ini juga sama. Nah, ini lihat. Ini predesesornya udah mulai. Formwork dulu, Mbak. Formwork. Nih, ini udah mulai predesesornya. Formwork installation. Lihat nih. Tapi dia nggak ngedrive. Makanya no. Ini udah mulai nih. 18 September. Lihat nggak? Bener nggak? Ini loh. Nah, sekarang coba go to sekarang. Kita pilih yang non ini, yang mulai itu. Go to. Sorry, di yes-nya apa ya, di nolnya nih yang gotunya? Go to. Oke. Oke, lihat. Dia udah mulai, tadi yang selesainya 28 Desember. Benar nggak sih 28 Desember baru kelar ini formwork-nya, tapi terlalu lama sih ini. Coba diganti remaining duration-nya agak 7 hari aja deh. Ini ya? Iya. Oke. Nah, coba di run schedule-nya sekarang. Done. Oke, 28 Desember. Yang ngedrive dia mana? Yang ngedrive dia ini sekarang. Ini loh, rebar installation. Sekarang go to lagi. Jadi ini yang dibenerin dulu itu, karena dia 28 Desember ini drive oleh ini sekarang. Ayo klik itu. Gitu. Nah, ini juga sama kasusnya. Dia 2 September mulai. Masa baru kelar 27 September? Apa yang ngedrive dia sekarang? Yang ngedrive dia ini. Lihat, padahal dia belum mulai nih. Belum mulai kan? Iya. Coba lihat, ada nggak aktualnya di sini? Nggak ada. Nah, diganti relationship-nya jadi start to start aja lah minimal. Atau di take out aja dia nggak masalah ini, karena dia nggak mempengaruhi. Di take out, di remove berarti ya? Remove aja dia. Yes. Oke. Nah, sekarang di run schedule-nya lagi. Oke. Nah, coba lihat sekarang, kan 27 Oktober udah harus komplit ya kan? Nah, sekarang ini diganti. Lihat, total vote-nya juga berganti kan, jadi 109 kan? Nah, remaining duration-nya anggaplah misalnya 7 hari gitu. Coba di run lagi schedule-nya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang perlu kita tahu. Jadi kan kelihatan di sini. Ini remaining duration-nya. Ini yang udah dikerjain. Nah, itu loh tugas kita itu. Jadi untuk yang belum ada suksesornya sama predecessor dibenarin lagi. Untuk yang kayak gini dibenarin lagi. Baru kita gampang nanti membalikannya ke bulan Maret. Nah, sekarang kita coba contoh yang lebih simpel. Ini kan terlalu kompleks. Buat schedule baru.
File, oke. Buat aja baru. Oke. Mm-mm. Next. Buat Kalau aja. semisal kita bikin apa Dulu lah, projectnya baru aja buat. item-item, Baru aja buat di sini. New project ID-nya baru, ini project baru gitu. tapi kalau semisal ini apa Pak, pakai yang item-item yang sama bisa nggak? Kira-kira Item sama gimana maksudnya ini? kayak yang udah ada di sini. Ada yang maksudnya nggak ngerti ya, maksudnya gimana nih? Ngikutin ini maksudnya. Zonanya apanya bisa nggak sih? Eh, untuk contoh ini, Mm-mm. ya bisa aja sih. Tapi kan Mm-mm. ini, saya ingin ngeliatin. Sebenarnya cara ngerjainnya gampang ini. Yang paling betul itu adalah kita ubah dulu sekuen yang nggak benar ini, yang di schedule ini. Mm-mm. Iya nggak apa-apa, nanti saya coba buat baru aja nanti kalau udah ada Gini, jangan. Fokusnya ke sini, bukan lu notepad ini. notepad. Oke, nah ini out of sequence, terus ke bawah. Ini di close dulu aja, cancel dulu aja nih. Cancel. Cancel dulu, cancel semuanya. Schedule-nya di cancel aja. Oke. Nah, balik itu notepad, terus ke bawah. Fokus ke sini aja. Ini out of sequence ini. Dicek satu-satu. Ini udah salah sequence-nya. Jadi out of sequence itu maksudnya dia udah menyalahi sequence yang kita set up di schedule ini. Iya, karena kemarin itu kan sebenarnya ada full schedule. Full schedule ini saya ambil setengahnya aja berdasarkan diskusi, pakai yang udah memang sisanya aja karena yang sebagian sudah memang tidak dikerjakan lagi, atau bahasa lainnya itu tuh udah selesai. Jadi yang ini tuh yang sisanya yang kita mau coba simulasikan lagi di Maret gitu. Ya, benar. Tapi ini dibenarin dulu. Kalau nggak dibenarin, kita nggak akan bisa ngerjainnya. Itu kuncinya ini. Schedule ini udah salah pas ngupdate-nya. Salah pas ngupdate-nya, salah di sequence-nya, salah di relationship-nya. Ini. Coba kita coba satu dulu nih. Slab concreting. Coba. Copy nih ya. Copy. Jadi benarin dulu out of sequence ini. Oke, siap. Nanti coba benerin. Udah. Klik kanan, Ctrl F. Ulang lagi. Kayaknya salah posisi. Oh, bentar. Ini cancel dulu, cancel. Oke, ini kita munculkan dulu semua ini. Filternya munculkan semua activity dulu. Udah, oke ya. Udah? Nah, mana dia tadi? Ya. Oke, siap. Lihat deh ini. Ini memahami out of sequence seperti ini. Slab concreting, dia udah 100%. 100%. Lihat predecesornya. Ini predecesornya dulu. Ini digedein dikit. Nah, lihat ini. Ini kan belum mulai. Udah mulai, tapi belum komplit. Wait, bentar. Nah, itu yang menyebabkan dia out of sequence. Jadi caranya gimana? Klik ini difinishin dulu berarti ya? Bukan, dicarikan suksesor dia yang baru. Oh. Kenapa? Karena suksesornya satu udah selesai. Jadi dia udah nggak masuk akal lagi. Jadi kita nyari suksesornya yang benar-benar sesuai dengan sequences-nya. Jadi berarti si relationship-nya apa yang diperlu ini ya? Dibenarin dulu. Jadi kalau itu nggak akan bisa mengembalikannya ke Maret tanpa membenarkan relationship-nya dulu. Ini satu lagi. Saya selalu meminta sama kontraktor untuk menyediakan informasi terkait dengan activities run on data date namanya. Activities data date kita tanggal berapa nih sekarang? Data date kita sekarang berarti tanggal 28. Enggak, activity data date kita di schedule tanggal berapa sekarang? Ini loh, lihatnya di sini. 22 Maret. Bukan, ini data date itu yang saya tanda di bawah ini. Oh alah, 27 Oktober. Oke, jadi semua activity yang selesainya di tanggal 27 Oktober ini salah. Kenapa? Karena dia harus muncul dengan tanggal yang baru. Kecuali kalau kita yakin dia tanggal 27 Oktober ini udah komplit. Masalahnya kan dia belum komplit, benar nggak?
Kecuali kalau 100% ini udah benar. Kalau belum, ini harus ditambah dulu isinya nih. Misalnya 5 hari lagi, ini 4 hari lagi. Jadi informasi 100% di sini ini nggak benar gitu loh. Iya. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi, yang selalu saya minta sama kontraktor, pertama mereka harus nyiapin list namanya activity run on data date. Data date-nya 27 Oktober, seperti di bawah, seperti ini. Ini ya. Berarti semua schedule yang ada finish-nya itu di tanggal 27 Oktober itu adalah schedule yang salah. Itu mesti diupdate. Atau kata lainnya kita mesti update itu kan, kita mesti cek apakah itu memang sudah selesai pada tanggal segitu atau memang belum. Kalau belum, berarti kalau kita nggak, dia sesuaikan. Ngasih forecast yang baru, harus Oh balik iya, Indonesia-nya. paham. Jadi ini proses yang kayak gini nih yang sering dilupakan oleh para planner. Iya. Oke, itu jadi secara prinsip itu udah bisa nanti cara ngerjainnya. Cara gimana? Nanti itu balik di sini aja, klik kanan klik ini filter. Ke filter. Kemudian long. Oke. Nanti aku cekin satu-satu antara successor sama predecessornya. Betul. Terus? Jadi ini sini, tarik sini. Mana? Di ini. Ini dulu, mundur dulu ke bawah, tarik paling bawah sekali. Oke. Tarik. Nah, kan ini 22 Oktober nih. Kita gampang, kita tinggal nge-trace saja yang drivingnya apa gitu. Klik satu-satu, go to gitu. Ya. Kita lihat itu adalah sequence-nya, benar apa enggak? Go to lagi terus. Karena dia saling ini driving itu, saling mempengaruhi. Iya. Nah, terus yang yes ini aja, yang yes saja, salah, balik lagi. Oh iya, itu udah salah, balik lagi. Yang yes saja, balik lagi. Nah, yes saja, yang yes saja go to, yang yes. Ya, go to. Nah, yang yes saja. Nah, semua yang enggak yes dia nggak mempengaruhi. Oke. Yes lagi. Nah, ini katanya nggak perlu kan chemical resistant proof coating. Udah diantar 100%-nya aja. Ya, yang yes saja, waterproof lining. Go to. Lagi yes. Nah, yes. Nah, nanti kita bisa melihat di sini mana yang bisa durasinya kita kurangi, mana yang bisa kita ubah sequence-nya. Dari sinilah nanti dia akan balik ke tanggal 30 Maret. Jadi itu nanti setiap yang kan kalau yang tidak mempengaruhi kan berdasarkan informasi yang dari Bapak tadi, tapi yang yes ini yang akan mempengaruhi, makanya perlu kita cek yang yes ini tuh udah benar belum. Soalnya dia driving, kalau yang no itu ya dia nggak driving. Makanya alasannya kita munculin driving apa nggak driving itu dia. Kita tahu mana yang ngedrive. Ini kan di predecessornya nih Pak, drivingnya. Kalau di successornya? Ini tinggal munculin aja lagi drivingnya. Kan tadi munculin ya drivingnya. General. Oke, driving. Belum activity ID. Oh iya. Nah, kayak gitu tuh. Ya, kalau yang successor kan jarang mendriving dia. Yang driving itu pasti predecessor kan? Iya, oke. Nah, kita fokus ke predecessor aja. Oke. Coba terus. Apa yang kita bisa ubah gitu. Nanti pasti bisa ketemu. Pasti berkurang total floatnya lagi. Terus. Yes. Terus. Yes. Nah, saya udah tahu nih. Kita biar ini dia cepat. Coba aja buat waterproof itu start to start. Terus ditambahkan lag-nya 2-3 hari gitu. Ini? Pasti dia nanti, iya. Coba dibuat start to start berarti. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Relationship. Nah, ini relationship-nya diganti. Di sini nih. Iya. Bukan isi tuh, yang driving aja Mbak, yang driving. Oh, yang yes aja berarti ya? Nah, diganti dengan start to start. Jadikan 3 hari lag-nya. Oke, coba sekarang yang yes lagi, go. Nah, yes. Nah, sama itu ganti start to start. Ganti 3 hari misalnya.
Nah, coba sekarang di run schedule-nya. Pasti ini udah berkurang dari 184. Coba ya. Jadi 182 ya? Kan ya kan? Tadi 184 kan ya? Ya. Oke, terus ya sama. Semua yang waterproof lining itu ganti dengan status start. Oke. Ini kan si waterproof ya, Pak? Nggak perlu ya berarti ya? Ya nggak Atau- masalah, di status startkan aja. Kasih waterproof lining itu. Kasih jadi 3. Oke, go again. Terus status start. Coba di run lagi sekarang. Nah, berkurang jauh dia kan? Nah, seperti itulah caranya. Kita mengubah sequence, kita mengubah yang paling pasti itu dibenerin dulu lah, yang udah ada progresnya, tapi kan di drive. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya gini ya Pak, setelah saya pelajari berapa kali ngupdate itu, ketika kita mau ngupdate, misalnya tanggal ini kan terakhir diupdate itu kemarin 27 tuh, yang selanjutnya itu saya save ulang lagi kayak 27 November, nanti saya save 27 November, ini pakai data yang 27 Oktober. Nah, ya itu kalau misalnya kita update di tanggal 27, pasti kan ketika kita mau update itu kan kita ke schedule, ke schedule, kemudian kita isi tanggal update-nya di sini kan. Saya ganti misalnya. Begini. Boleh saya benerin nggak sebelum salah? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini dulu, ke sini dulu. Jadi ini klik kanan, copy, paste. Klik kanan, paste. Iya, awalnya pakai cara yang gue pagi itu kan ya. Ntar dulu, selesai Copy, dulu. paste. Klik kanan, copy. Ya udah. Pastenya mana? Kan belum. Udah. Belum. Klik kanan, copy, paste. Oke. Oke, klik oke. Oke. Dia nanti akan 2 schedule yang kebuka. Oke, nah salah satunya yang di atas, ini dikasih nama dulu. Cooling tower, klik kanan di sana. Yang di atas, yang kebuka itu, klik kanan. Yang di atas. Nah, itu klik kanan, tambahin aja slash gitu, tanda kurang, spasi, tanda kurang, spasi, tanda kurang. Oke, itu 27 Oktober tulis. Oke, yang di bawah spasi 20 bawah yang di bawah yang udah lagi kita buka sekarang, yang di bawah ini, yang di bawah yang 3. Oh, alas, ya. Yang di copy tadi, itu spasi 27 November mungkin. Dia diupdate tiap bulan kan ya? Kadang sih kalau lagi di ini, mas saya per hari pas saya langsung ke saya coba cek. Ya ngapain per hari diupdate? Mending per minggu. Per minggu. Jadi gitu caranya. Rajin banget. Coba. Terus diklik file, close. File, close all. File, close all yang di atas. File, close all. Mana? File. Inilah file. Close all. Yes. Nah, kalau kita mau ngupdate, diupdate yang terakhir aja. Yang udah kita update terakhir. Ini udah kita buka itu, klik kanan, open. Oke, sekarang kita run lagi data David baru. Run. Bentar. Oke. Di open dulu, ntar dulu. Di open all dulu nih, panel filternya. All activities. Nah, sekarang di run. 27 November ganti data date-nya. Bulan depan berarti. 27 November. Oke, schedule.
Nah, kan dia pindah. Ini juga pindah kan, komplitnya. Nah, itu yang cara kita ngupdate tiap bulan atau tiap minggu itu. Siap. Tinggal diganti aja, copy paste, ganti tanggalnya. Gitu, ganti tanggalnya, terus diupdate caranya. Oke, easy peasy kan? Iya. Aku pakai cara bapak awalnya, terus kata temanku mending diekspor aja, di save ulang pakai nama baru kayak gitu. Biar nggak ngubah yang awal kayak gitu. Cara sesat itu. Sama siapa? Kan nggak se-expert bapak. Enggak, ini umumnya mau seperti ini caranya. Iya. Jadi kita nggak kehilangan data kita yang update Awal. terakhir sebelumnya. Iya. Nah, selalu kita copy paste dan bekerja dengan data elektronik. Yang paling penting itu adalah backup. Cara backupnya itu tadi copy paste atau kita ekspor dalam bentuk native filenya XIR itu. Oke, yang pasti dibenerin dulu schedule-nya. Kalau udah benar, baru kita bisa ngomongin balik ke Maret 2022. Kalau sekarang saya bilang enggak, bukan Pak. Itu nggak apa-apa. Nanti kalau udah begini, nanti kan otomatis dia berkurang kan tanggal-tanggal itunya. Dan nanti juga masih didiskusin di lapangan ini. Karena apa? Ada beberapa kegiatan yang memang katanya itu nggak akan dikerjakan kan, kayak yang di akhir-akhir seperti ada ini nih, contohnya bentar. Ini kan kayak growing gini-gini kan, ini tuh terakhir. Tapi kan infonya belum, nggak akan diaplikasikan semua karena kan ada beberapa fase yang tidak memerlukan yang sering growing ini. Nah itu kan saya belum tahu nih apa ini perlu dihapus dari sini atau enggak. Kalau memang dia nggak perlu dihapus, berarti kayak yang tadi Pak Abdi itu kan dikasih catatan aja sama difiniskan aja kan ya berarti. Difinisin aja, jangan dihapus. Karena kalau dihapus, kita kehilangan historikalnya. Oh iya. Biarkan aja difinisin, terus ditambah not tadi. Coba ini escape ya, dicatat escape dulu. Nah, dicatat di notebook. Jadi kita tahu historikalnya. Karena notebook ini bisa kita cetak. Nah, ditambahin lah terserah. Nah, caranya gimana? Caranya di sini, klik lagi Enterprise. Terus ke bawah. Ternyata bukan di Enterprise, kita klik Tools. Kemudian? Ya. Ini report, ada report namanya. Report yang di atas. Ya. Oke, klik itu. Oke, kita buat baru aja, klik yang di sini. Yang klik kanan aja boleh, atau yang di sini ada tanda di paling kanan atas itu. Ini? Ya, tambah. New report, next. Nah, ini activity notebook itu ada tuh. Activity notebook. Nih. Ya. Nah, oke, next. Oke, next. Oke, next. Run report. Oke, klik oke aja. Nah, ya, ini kan ada kan informasi terkait dengan. Nah, ini yang kita muncul lagi, balik lagi, close dulu. Nanti kita benerin dikit penampakannya. Ini? Ya, balik lagi, kan udah kita isi tadi kan, itu activity ini komplit karena, close dulu ini, close-nya. Ini di close nih, tanda X ini loh. Ini? Ya, close. Nah, ini next, previous lagi, previous. 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 Oke, ini kayaknya kita klik activities deh. Activities. Next. Nah, di sini kita tambah activity notebook. Nih. Activity notebook. Tambah ke kanan. Next. 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 Run report. Nah, ini kan ketahuan ini. Mana dia? Activity notebooknya kok nggak ada di sini muncul. Oh, kita filter dulu, Balik lagi, close, filter. Next. Previous. Previous lagi. Previous. Yep. Filter.
Filter. Nih, activity notebook. Where activity notebook. Activity notebook. Terus, Mana? terus. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan. Naik ke atas. Itu siapa? Activity name ID. Sebentar. Terus ke bawah. Oke, kita pakai yang udah ada aja. Kita pakai template udah ada. Cancel. Kelamaan kita nyarinya. Cancel. Cancel. Ya. Ini previous. Oke, previous lagi. Activity notebook, activity. Oh, cancel aja deh, gitu. Cancel aja. Cancel. Oke. Sip. Oke, balik cari ke bawah. Kita cari yang ada ininya activity. Terus activity. Ini, klik kanan di sini. Oke. Mana dia ya? Coba Ctrl F deh, Ctrl F. Ctrl F. Kita cari itu notebook. Kita pakai template yang berikutnya. Notebook. Kayaknya nggak pakai spasi deh. Oke. Oke, terus. Oh, cuma 2 ya. Terus. Oke, ini nggak punya activity notebook ternyata. Oke, balik lagi deh. Balik. Oke. Harus kita buat baru nih kayaknya. Boleh nambah lagi deh. Maaf kalau kita ulang lagi. Ternyata template reportnya nggak ada yang bawa notebook. Tambah. Di mana? Tambah. Klik kanan add atau yang tambah di atas itu. Oh, ala ini ya. Add. Next. Ya. Next. Activities. Yep. Oke, activity notebook. Iya. Next. Oke, next. Ini filternya yang gimana ya? Penasaran saya filternya ini. Activity ID. Oh, nggak ada hubungan activity ID. Duration. Oke, give me a minute. Biar saya coba run di sini untuk ininya. Activity notebook ini, saya penasaran. Ini dia tadi. Give me a second ya. Yes. Siapa? Santai. Oke, sekarang saya coba run. Saya tahu sekarang. Oke, balik lagi, cancel. Oke, balik lagi previous. Previous. Nah,
Balik lagi previous. Nah, kita klik activity notebook. Activity notebook. Next. Oke, next. Nah, klik kolom. Nah, general itu diklik. Bukan. Bentar, buka. Diklik aja general itu. Iya, bentar Pak ini. Oke. Tambahkan activity ID ke kanan. Activity ID ke kanan. Sudah belum? Bentar. Naikin nol pertama dia. Oke, klik OK. Next. Finish. Run. Report. Jangan report. Oke. Nah, kayak gini. Jadi semua informasi terkait dengan kayak tadi itu, ada yang kita delete, ada yang kita anggap 100%, itu selalu terrecord di sini. Jadi kapanpun kita ingin tahu, itu gampang. Kita bisa revert back easily. Tapi dengan catatan kita udah tambahin notebooknya di setiap aktivitinya kan ya? Betul. Setiap aktiviti yang kita ubah-ubah sesuai tidak dengan dengan kondisi normal. Atau mungkin kalau kita ingin meng-highlight sesuatu, misal activity ini delay karena telatnya approval drawing dari klien, udah kita tandain aja. Jadi nanti seandainya ditanya klien, kita tinggal print aja, oh ini loh kemarin Bapak Fulan telat nge-approve schedule kita, jadi activity ini jadi telat. Jadi kita punya record, jadi itu gunanya schedule. Iya. Oke, easy peasy kan ya? Iya, berarti itu kalau ada kendala-kendala kayak misalnya nih harusnya tanggal 27 itu udah konkret, tapi belum konkret karena ada keterlambatan, kayak misalnya masih ada pekerjaan dari ownernya yang di daerah yang sama dengan yang kita bakal kerjain, kita bisa naruh note-nya juga berarti ya Pak gitu ya? Gimana? Iya bisa. Semua informasi bisa ditambah. Yang terjadi keterlambatan yang terjadi di lapangan itu bisa kita note di setiap aktivitinya berarti ya? Betul. Oke, Pak. Itu aja dulu sih, Pak. Nanti Rara sambil saya perbaiki yang udah adanya. Pak Hengki gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan Pak? Berarti ini Pak ya, memajukan tanggal finish itu berarti rebaseline? Sebenarnya bukan rebaseline sih. Sebenarnya mereka ingin tahu kondisi sebenarnya seperti apa sih gitu. Karena schedule-nya kan seperti yang kita lihat tadi, sequential activity-nya itu udah nggak sesuai dengan fakta sebenarnya. Karena udah jauh ya. Betul, schedule-nya nggak diupdate dengan benar. Dan ada out of sequence juga tadi kan ya, benar nggak? Ini potongan aku sih Pak, yang sebenarnya yang fullnya nggak yang ini. Ini aku potong karena memang yang aku mau ambil yang sisanya aja. Oke, ya intinya begitulah. Jadi nggak like 100% correct gitu loh. Karena jadi ini juga masih di-update dan masih coba-coba berapa sih memang efektifnya kalau memang mau Maret itu apa aja sih yang pekerjaan kita yang memang belum, sisanya apa aja, dan gimana sih untuk cari tahu juga sih plan di lapangannya gimana biar strategi kita biar sampai Maret itu kalau memang kita masih punya 30%, berarti kita harus tambahin manpower atau equipment atau materialnya segimana lagi nih gitu. Buat itu sih mungkin makanya pihak manajemen minta dibuat di Maret. Oke. Sip. Jadi cukup jelas ya, Siap, Ibu dan Bapak. Jadi semoga sesi kali ini cukup mencerahkan kita semua, baik untuk Itorima maupun Pak Hengki. Pak Hengki ini project ini juga Pak, project control juga. Beliau ya project controlnya. Oh, saya pikir ini partnernya Bapak makanya. Oh bukan, dia partnernya siapalah. Okay. Jadi kita aja Pak Hengki, kalau nggak ada yang bertanyakan, kalau nanti udah dapat baseline-nya Pak Hengki, mungkin kita bisa bahas lagi ya Pak. Oh iya, nanti saya info Pak. Okay. Jadi paling tidak ini cara cepat untuk mereview sebuah schedule. Tapi intinya memang yang perlu diperhatikan ini tadi, relationship-nya itu harus benar-benar benar. Iya Pak. Kalau udah salah atau udah nggak banyak yang out of sequence, berarti memang perlu kita benarin lagi. Iya, siap. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada tidak pada tempatnya. Ya, nanti makasih Pak. Ya.
Iya, makasih ya Pak. Mohon maaf Baik, diganggu baik. waktunya semua. Panji, Baik. Pabda, terima kasih. Ya, Selamat selamat sore. sore. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya